Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita memiliki kabar baik nih pemirsa karena ada kabar membanggakan dari UNESCO. Kabar apa nih Nadila? Nah, kebaya ini resmi diakui sebagai warisan dunia dari Indonesia dan ditetapkan sebagai warisan dunia tak benda. Keputusan pengakuan kebaya ini diumumkan dalam sidang ke-19 session of the Intergovernmental Committee on Intangible Cultural Heritage yang berlangsung di Paraguay Rabu lalu. The evaluation body recommends the inscription of the element on the representative list and commends the state parties for a well-prepared file and video that can serve as a good example of multinational files, reflecting the role of living heritage in fostering peace and mutual respect between communities, groups, and individuals from different states. Thank you. Pada sidang tersebut disebutkan bahwa kebaya merupakan pengetahuan, keterampilan, tradisi, dan praktik. Kebaya diadopsi dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO melalui mekanisme nominasi bersama 5 negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap penetapan kebaya oleh UNESCO dapat meningkatkan kesadaran global pentingnya pelestarian warisan budaya tak benda karena kebaya bukan hanya sebuah simbol budaya, namun juga elemen pemersatu yang melampaui batas etnis, agama, dan negara. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui cerita di balik kebaya resmi diakui warisan budaya tak benda oleh UNESCO telah bergabung bersama kami Bapak Menteri Kebudayaan Fadlizon. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini merupakan kabar yang bahagia sekali untuk kita semua. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini seperti apa sampai akhirnya kebaya ditetapkan oleh UNESCO, Pak Fadli? Ya, jadi memang ini adalah sebuah kabar gembira bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya kebaya, sebelumnya tanggal 3 Desember ada juga Reok Ponorogo yang masuk di dalam Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda UNESCO. Lalu kemudian tanggal 4 Desember ada juga pengakuan terhadap kolintang dan kebaya gitu ya. Dan kebaya ini kebaya dulu ya, baru kolintang. Nah, kebaya ini adalah satu nominasi multinasional dari beberapa negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian ada Thailand dan Singapura. Jadi bersama-sama kita mengajukan ini di dalam sebuah istilahnya representative list. Dan kalau kita lihat memang jenis-jenis kebaya di kita ini kan cukup banyak. Sebenarnya di antara 5 negara itu yang varian kebayanya paling banyak adalah Indonesia. Misalnya kebaya Kartini, kebaya Kutu Baru, kebaya Encim, kebaya Sunda, kebaya Melayu, lalu kebaya Batak, kebaya Kerancang, kebaya Lurik, kebaya Jumputan, banyak variannya. Kebaya Bandung, ada juga kebaya Keraton, kebaya Mongondo, kebaya Bali, ya. Jadi kita ini varian kebayanya yang paling beragam di antara negara-negara tetangga kita. Tetapi tentu saya kira karena semangatnya adalah juga sama-sama kita ingin melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebaya sebagai bagian dari tradisi yang ada di wilayah Asia Tenggara, ya saya kira ini satu kebersamaan lah bersama-sama negara-negara lain. Baik, Pak Fadli, kita nih kan tahu ya kalau kebaya kita ini juga beragam. Apa ada penilaian spesifik untuk kebaya-kebaya tertentu Pak dalam hal ini Pak? Sebenarnya penilaian spesifik tidak ada, karena memang mereka mempunyai namanya komite yang menangani evaluasi, kemudian verifikasi dan sebagainya. Tetapi tepatnya itu ada satu tim pengkaji, tim ahli
yang menelaah pengajuan-pengajuan tersebut, mencari letak keberagaman yang ada. Selanjutnya tentu melalui satu forum bersama, jadi kita juga harus bekerja sama dengan negara-negara tetangga kita di dalam pengajuan ini dengan para tim ahlinya, dan akhirnya disepakatilah setelah melalui satu proses yang juga tidak mudah, karena sekarang ini semakin terbatas, setiap negara mengajukan itu hanya satu item kalau untuk single nomination. Tapi ini karena merupakan satu multinational nomination, jadi kita bisa bersama-sama dan diprioritaskan menjadi warisan budaya tak benda dunia atau intangible cultural heritage dunia, sebagaimana diusulkan negara-negara pengusul. Jadi ini melalui satu proses kajian penelaahan secara bersama-sama. Baik, Pak Fadli, ini kami penasaran nih, kemudian langkah selanjutnya yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk tetap terus konsisten melestarikan kebaya ini sebagai warisan dunia, seperti apa Pak Fadli? Untuk kebaya, saya kira dengan adanya pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dunia, tentu akan semakin banyak sosialisasi dari komunitas-komunitas kebaya yang jumlahnya cukup banyak ya. Tadi yang saya sebutkan itu yang berdasarkan keragaman tadi saja, hampir di setiap suku bangsa kita mempunyai kebaya. Varian-varian kebayanya unik-unik dan juga menurut saya sangat menarik. Nah, ini juga tentu akan ada sosialisasi, akan ada mungkin pagelaran-pagelaran, festival-festival kebaya, dan tentu karena ini kekayaan budaya kita, harus kita sendiri yang menghargai. Kalau bukan kita, lantas siapa lagi gitu ya. Jadi dengan pengakuan kebaya ini sebagai intangible cultural heritage UNESCO, kita tentu harus mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan dan juga memanfaatkan. Saya yakin nanti akan pelaku-pelaku industri dalam hal ini fashion designer ya akan menjadikan kebaya juga salah satu prioritas mereka, terutama di waktu-waktu ke depan ini, untuk menjadi satu hal yang menjadi fashion publik lagi dan juga bisa diterima oleh masyarakat kita dengan beragam ekspresinya sesuai dengan budaya kita masing-masing tentu saja. Dan Kementerian Kebudayaan juga berkomitmen karena kita mempunyai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017, dan tentu saja karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 itu menyatakan ya bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi memang ada perintah konstitusi itu dengan menjamin masyarakatnya, dengan menjamin kebebasan masyarakatnya untuk memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi sesuailah ya, kebaya ini harus disosialisasikan, harus dikembangkan, harus dimajukan sesuai dengan perintah konstitusi, sesuai dengan perintah undang-undang pemajuan kebudayaan. Baik, terima kasih Pak Faldi sudah membagikan cerita-cerita membanggakan untuk Indonesia karena akhirnya kebaya menjadi warisan dunia dari Indonesia. Terima kasih Pak Fadli.